kenapa sih dolar itu bisa menjadi rajanya mata uang dunia? Mungkin Ya gimana asal muasalnya gimana dolar jadi mata uang utama ya di seluruh dunia gitu ya. ini Mas, jadi di dalam satu dekade terakhir ya, tahun 2012 sampai tahun 2022 Dua-dua ini, tahun 99 aja Amerika mencapai 72%. 72% ya. 99 Oh, porsinya dolar ya. dolar ya terhadap global reserve currency. Kemudian pada tahun 2022, Nah sekarang mungkin senjakalanya dolar nih. Nah kira-kira siapa yang siap menggantikan itu? Artinya ya minimal jadi 50-50 lah berhadapan langsung head to head dengan dolar gitu. saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat LPP sekalian, jumpa lagi di podcast kita, podcast untuk ekonomi, finansial, dan bisnis. Dan di studio sudah hadir Mas Rusli Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rusli. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Rusli wabarakatuh. ini sehari-hari sebagai ekonom dan peneliti di Indef ya. Indef itu salah satu lembaga riset yang kesohor lah di Indonesia ya, ternama ya. Bahkan kalau boleh dibilang sih yang paling jadi andalan untuk para jurnalis kalau meminta pendapat. Iya, iya. Nah, kita di sini akan berbicara mengenai de-dolarisasi yang mungkin sobat LPPI sudah pernah mendengar tapi samar-samar, tapi yang biasa di bank itu ya atau berkecimpung di ekonomi secara umum itu udah mulai familiar nih karena sebulan belakangan sudah mulai muncul. Nah, kita akan diskusi dengan Mas Rusli mengenai hal itu. Oke, sebelumnya apa nih Mas Rusli kegiatan terakhir nih? Ya biasa Mas, kalau di Indef kan kita harus ready ya. Kalau memang ada wartawan bertanya, kita harus standby seperti itu. Ada riset yang lagi dibikin atau lagi disiapkan itu? Banyak, kita lagi nyiapin banyak proposal Mas. Proposal untuk kita bidding ataupun kita inisiasi ya dengan baik government ataupun swasta ataupun lembaga internasional. Yang untuk umum gitu, bukan pesanan ya, tapi secara umum gitu apa riset-riset yang Umum itu misalnya ini per individu kita bikin working paper ya, seperti itu, working setiap paper. peneliti ada. Ya ada semacam tahun ini sepertinya ada semacam kebijakan agar masing-masing dari kami itu bisa menghasilkan misalnya at least policy brief ataupun working paper ya yang bisa diakses oleh banyak halayak di Indonesia, mulai dari isu moneter, pembangunan, pertanian, dan sustainable development yang menjadi spesifikasi dari teman-teman di Indef. Itu bisa diakses oleh publik. Itu bisa, kita ada di webnya Indef seperti itu, www.indef.or.id. www.indef.or.id ya. Itu kalau untuk teman-teman yang mungkin lagi sedang tahun terakhir di kuliahnya butuh Biasanya penelitian skripsi ya, ataupun skripsi teman-teman ya. yang butuh referensi terkait dengan perekonomian Indonesia. Oke. Jadi bisa mengakses ke Indef Gratis tuh ya. gratis, atau mungkin kalau mau invite wawancara ya, biasanya teman-teman skripsi itu banyak tuh Mas Ipung, baik teman S1, S2 atau PhD ya, banyak PhD yang dari luar negeri yang sedang kuliah di sana, referensi Indonesia, mereka biasanya ke kita nih, ke teman-teman Indef. Oke, Mas Rusli, kita masuk ke inti diskusi kita kali ini ya. Ini kan de-dolarisasi kan kayak semacam istilah baru nih ya. Ya walaupun bagi sebagian orang tahu lah artinya kalau D itu kan pastinya semacam pengurangan, pengikisan atau penurunan ya, kemunduran kalau ada DD itu biasanya ya, istilah-istilah. Nah, de-dolarisasi berarti kan ada sangkut pautnya dengan pengurangan atau penurunan penggunaan porsi atau dolar itu. Sebenarnya istilah atau pengertian umum de-dolarisasi sekarang ya, untuk yang sekarang itu apa Mas Rusli? Penurunan ataupun porsi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat dalam transaksi perdagangan internasional ataupun transaksi keuangan, international trade ataupun in the payment method ya, seperti itu. Kemudian jadi berkurang Mas porsinya, banyak faktor ya, nanti bisa kita bahas. Berkurang artinya dolar yang beredar di seluruh dunia ini sekarang berkurang gitu? Enggak, tapi porsinya, persentasinya dibanding dengan mata uang yang lain ya. Ya, betul. Okay. Ya kalau 100, yang dulunya dolar misalnya 50 menjadi 30, misalnya gitu. Lainnya misalnya China naik ataupun euro ataupun yen Jepang. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Tapi gini Mas,
kalau kita bicara de-dollarisasi kan berarti kan kalau dalam istilah dari itu kan tadi penurunan ada pengurangan porsi seperti itu. Nah, ketika dalam kita bicara masalah istilah itu, ketika ada penurunan, dulu kan kita pasti melihat di masa lalu kan, dolar pernah menguat ya seperti itu kan. Dulu pernah kuat atau sekarang turun, berarti dulu pernah kuat dong. Nanti kayak hukum alam seperti itulah, ada naik turunnya seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingin nyampaikan kenapa sih dolar itu bisa menjadi rajanya mata uang dunia. Mungkin teman-teman yang kuliah ekonomi ya, misalnya sejarah pemikiran ekonomi ataupun ekonomi internasional pasti pernah dibahas bagaimana Gimana asal muasalnya gimana dolar jadi mata uang utama ya di seluruh dunia gitu ya. ini salah satu stimulusnya ataupun penyebabnya adalah Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama itu kan dulu dimenangkan oleh blok sekutu ya, Amerika, Jerman, Inggris, Prancis seperti itu. Menang melawan Jepang, melawan Jerman ya, seperti itu di Eropa. Setelah menang kemudian ekonomi pasca perang pasti porak-poranda ya, hancur. Setiap negara pengen recovery cepatnya. Nah, recovery negara-negara pemenang ini ataupun yang pasca perang ini menimbulkan masalah baru. Misalnya gini, misalnya Jerman dengan Prancis ataupun Amerika, mereka ingin agar produksi mereka, barang-barang mereka pasca perang itu bisa diekspor. Diekspor pastinya dapat semacam pendapatan lah seperti itu. Nah, caranya itu mereka zaman dulu itu namanya mendevaluasi mata uang mereka. Mendevaluasi sehingga pengekspor itu misalnya Amerika ekspor ke Eropa ataupun ke Jerman, didevaluasikan mata uangnya sehingga lebih murah loh di sana kan, sehingga mereka bisa beli. Tapi ketika tahu ada devaluasi, orang Eropa bilang, gua akan masang tarif dong. Kamu jual barang saya harga murah, saya akan kasih tarif tinggi. Tarif untuk jualan di sana. Betul, karena untuk beredar orang sana. Eropa pun waktu itu butuh yang namanya, saya juga butuh dong jualan produk saya kan, produksi saya dalam negeri saya dilindungi seperti itu. Karena jadi gini, ilustrasi misalnya si Amerika mengekspor gandum ke Eropa ya. Eropa juga punya produksi gandum sendiri kan. Gandum ya, betul. Untuk mengekspor supaya harganya bersaing, si Amerika ini mendevaluasi mata uangnya sehingga pada saat ekspor harganya lebih murah, lebih rendah. Nah, sementara di Eropa sendiri sudah punya ekspor gandum karena harganya lebih rendah dari Amerika, pasti lebih menang dong. Orang lebih suka beli barang yang lebih murah kan. Nah, si Eropa nggak mau rugi ya. Makanya ada tarif. Nggak mau rugi, makanya dikenain tarif ini untuk barang Amerika. Sama juga dengan Amerika, ketika mendapatkan impor barang dari Eropa, sama-sama juga akan menerapkan tarif dari mereka. Perang tarif ya. Iya, betul. Namanya itu beggar type policy namanya. Beggar type policy. Jadi itu akhirnya berlangsung nih terus sehingga waktu itu volume perdagangan dunia itu anjlok karena saling memproteksi. Iya, antar betul. Negara itu anjlok. Akhirnya waktu itu juga ada resesi ya, di depresi tahun 1930. Akhirnya itu jadi sampai ada Great Depression, kemudian ada perang tarif, itu akhirnya ekonomi Eropa ataupun Amerika ya sama-sama nggak bagus lah waktu itu. Dan mungkin itu menjadi salah satu penyebab kenapa ada perang Dunia Kedua. Tapi ini saya belum, kalau baca-baca sejarah saya belum menemukan antara kaitan ekonomi ini dengan Perang Dunia Kedua. Tapi kan Perang Dunia Kedua lebih karena ada ini ya pembunuhan si Austria itu ya. Ya, raja dari Austria. Austria ya, betul. Apa karena ini dipicu oleh itu atau karena ada juga faktor ekonomi tadi. Okay. Kemudian menang Perang Dunia II, tahulah kita menang ya. Amerika menang sekutu menang dipimpin oleh Amerika. Mereka berkumpul di Bretton Woods kan, mungkin anak moneter tahu lah ya. Iya, Bretton Woods sebuah kota di Washington di US. Di Amerika ya. Itu. Mereka akhirnya agreement kan, ada sekitar 700 orang perwakilan dari 40 negara dunia waktu itu berkumpul di situ. Karena ini sudah kelihatan nih barangnya bahwa Perang Dunia II itu akan menang. Kan mereka berkumpul tahun 1944.
Menang itu artinya sekutu udah merasa pede bakal menang Ya gitu ya. betul, itu sebelum bom atom dijatuhkan di Hiroshima ya. Tapi mereka udah naga-naganya udah menang nih kan. Udah kelihatan Udah tanda-tanda kelihatan, menangnya. tapi kan emang udah menang kan akhirnya tahun 45 itu si Jerman Jadi mereka menyerah. punya bargaining position yang kuat di situ ya. Betul. Akhirnya mereka sadar kalau nanti Perang Dunia II selesai, kita nggak mau nih kejadian tahun Perang Dunia Pertama nih saling proteksi dan sebagainya. Akhirnya ada satu currency mereka agreement, udah deh dolar Amerika waktu itu. Akhirnya berdebat panjang, akhirnya yes dolar Amerika dijadikan sebagai mata uang jangkar ya. Itu ada campur tangan dalam tanda kutip kekuasaan pemenang nggak itu kan? Ya itu Kan pasti apa yes. cuman voting aja ya dolar gitu. Mungkin pasti ada perdebatan ya, voting dan voting di sini Amerika punya kepentingan untuk agar mereka menjadi hegemoni dan apa namanya baik politik ataupun ekonomi. Akhirnya perdebatan panjang. Ya singkat kata pokoknya dolar ditetapkan menjadi mata uang utama. Pertama dengan baseline-nya itu 1 troy ounce emas ya. Iya pokoknya masih pakai standar emas ya. 35 US dollar 1 troy ounce. Jadi 35 US dollar sama dengan 31 gram. 31 gram. Waktu masih standar. Jadi kalau pada saat bank itu mengeluarkan sekian dolar, maka dia harus ada emas di cadangannya, underlying-nya ya. Dulu kan peredaran uang kan memang selalu berdasarkan emas yang sebelum tahun 71 ya. Nixon itu akhirnya men-spread. Akhirnya kan itu berlangsung tuh stabil Amerika, tapi karena tahun 60-an perang Vietnam, pengeluaran Amerika itu bengkak, akhirnya ya udah Nixon itu Presiden Nixon memutuskan Amerika Serikat US dollar ya itu nggak lagi di pada baseline emas, nggak lagi dikaitkan dengan emas ya. Jadi dia kalau cetak uang ya aja. Udah aja. Mau emasnya 0 juga terserah gitu ya, nggak dikaitkan. Sampai sekarang. Oh sampai sekarang. Dan itu akhirnya ya dengan kekuatan politik, ekonomi dan ini mas juga ada semacam kekuatan ekonomi di sisi lainnya. Ini adalah masalah industrinya Amerika kan, paten ataupun yang lainnya kan US bagus tuh ya tahun-tahun awal tahun 1900-an sehingga mereka bisa mengekspor produk ke manapun seperti itu, sehingga mereka bisa menjual dengan dolar, akhirnya dapat ya udah orang pada merequest dolar. Itu apa ada kaitannya dengan misalnya dengan tidak lagi dikaitkan dengan dolar, Amerika bebas mencetak uang berapapun tanpa harus menanggung resiko inflasi gitu ya. Jadi membuat dia barang-barangnya jadi kompetitif. Akhirnya dia menjualnya dengan gampang aja gitu. Ada hubungan nggak dengan itu? Kan tadi kan dia dengan ya mungkin salah satu dengan paten dan dengan inovasi di Amerika sana ya. Cuman ada nggak hal yang lebih? Itu ada juga mungkin hubungannya mas. Jadi ketika Amerika jual produk ya mereka mau ataupun mengimpor atau mengekspor ya, itu bisa menekan negara mitranya untuk pakai US dollar saya seperti itu. Dan juga ini mas terutama di bantuan iya bantuan utang atau apa namanya donor ya. Donor kan ya kan Bretton Woods kan ada IMF, ada World Bank kan. Nah, setelah Bretton Woods hadir pas ini juga pas Bretton Woods kan ada instrumen IMF, World Bank kan yang terus beroperasi terus sampai sekarang. Ya sebagai dominasi karena dia di Amerika dan punya Amerika punya kepentingan, saya kira itu jadi salah satu instrumen untuk ya dolar hegemoninya tetap ada sampai sekarang. Dengan penyebab-penyebab itulah kenapa sampai sekarang dolar masih banyak dipergunakan ya dan betul. jadi hegemoni mata uang di dunia ya. Oke. Nah berlangsung sampai sekarang gitu. Tapi sekarang kan meskipun porsinya semakin menurun. Artinya kan sekarang nih ada perlawanan ya, artinya kita nggak punya kasus perang, nggak punya kasus yang seperti tahun 40-an atau perang dunia pertama, tapi hegemoni dolar ini mulai turun ini. Apa karena dunia udah sadar ini bahwa kebergantungan atau ketergantungan mereka kepada dolar justru merugikan perekonomian mereka sendiri gitu? Kalau di sisi ini mas kita lihat nih, memegang dolar itu di sisi lain adalah memberikan keuntungannya, karena memang banyak negara untuk memegang uang itu untuk reserve mereka juga untuk transaksi. Ya, reserve itu kan cadangan devisa ya. Cadangan devisa ataupun untuk jual beli ya. Kadang kalau kita ini mas pergi ke mana ya negara misalnya Malaysia ataupun Thailand, meskipun
mereka punya baht, tapi kalau kita bawa dolar, kadang mereka menerima kan, menerima dolar yang pecahan $1, $10 kan, seperti itu. Mereka menerima karena memang saking kuatnya dolar. Tapi di sisi lain kita ingat bahwa semakin kesini kan dolar semakin fluktuatif ya, the Fed, apalagi dengan kondisi domestik mereka. Belakangan ini ya? Ya. Nah, saya mungkin agak potong sedikit. Belakangan ini kan mereka mulai agak kebijakannya mulai agak mengagetkan gitu ya kalau boleh dibilang ya. Itu hasil dari pandemi. Setelah pandemi ada banyak perubahan, akhirnya mereka mulai menyesuaikan dengan segala sesuatu, tapi penyesuaian mereka direspon berbeda dengan dari negara-negara koleganya atau negara-negara dunia, sehingga menyebabkan fenomena sekarang dedolarisasi, atau memang cuma sekedar ya itu siklus biasa aja gitu. Ini Mas, kalau kita lihat nih, mungkin karena kalau saya melihat jangka pendek ya, kalau kita lihat fluktuasi US dollar, misalnya rupiah nih, nilai tukar rupiah terhadap dolar, itu sangat pasca pandemi ini makin fluktuatifnya makin kelihatan, trennya meningkat. Fluktuatif dalam artian naik turunnya ya. Lebih fluktuatif tapi kan trennya meningkat. Meningkat. Artinya kita makin fluktuatif. Kita menguat trennya. Enggak. Ini apa namanya Mas? Nilai fluktuatifnya. Oh. Jadi yang cuman kemarin misalnya range-nya jadi semakin lebih lebar ya. Okay. Lebar dan semakin meningkat. Pun dari negara-negara lain tuh saya lihat di negara BRICS, terutama BRICS, Brasil, BRIC ya. Okay. Brasil, Rusia, India, Cina sama Afrika Selatan, South Africa ya. Itu nilai standar devisnya makin lebar. Lebaran itu menunjukkan intinya tingkat fluktuasinya makin meningkat di mereka. Kecuali India kalau salah. India lebih stabil ketimbang. Stabil yang lainnya. Nah, mungkin ini juga menjadi salah satu latar belakang kenapa orang-orang udah mulai mendiversifikasikan penggunaan mata uang. Pun dengan BI sendiri ya, Bank Indonesia ya, kan beberapa kali kesempatan misalnya beberapa pejabat bank sentral kita menyampaikan melalui LCS kan, local currency settlement ya, yang ya salah satunya untuk ini mengurangi penggunaan US dollar gitu, karena untuk menjaga level of cadangan devisa dan juga untuk mengurangi tadi fluktuasi ketidakpastian US dollar. Karena memang pasca quantitative easing di US, the Fed mulai naikin suku bunga, hanya fluktuatif lah seperti itu. Saya melihat bahwa itu tadi respon dari negara-negara dunia mulai berubah terhadap kebijakan di Amerika ya, kebijakan moneternya. Dulu kan kita pasif aja ya, the Fed naikin, kita respon dengan ikutin aja gitu. The Fed turunin, kita. Jadi semua kebijakan moneter global itu selalu bergantung dengan the Fed. Hitam putihnya lah, global moneter itu the Fed. Nah sekarang pada saat itu karena dolar masih dipegang oleh banyak negara kan, karena mereka mau nggak mau harus menyesuaikan karena mereka cadangan devisa dolar. Nah sekarang kan dengan mulai bergesernya penggunaan dolar, mulai dikuranginya reserve atau cadangan devisa berbentuk dolar, itu membuat dampak kebijakan AS itu artinya mulai bisa dikurangi lah dampak negatifnya gitu ya. Dan setelah dirasakan, kayaknya nih bagus kan kita nggak pakai dolar nih karena dolar tuh selama ini kita selalu jadi ketergantungan gitu. Follower ya? Iya, follower ya. Apalagi sekarang udah ada Cina, udah ada Rusia gitu. Nah, apakah karena itu tadi melihat lebih banyak kerugiannya kita, lebih banyak mudorotnya pegang dolar itu, sehingga kita mengeluarkan tadi, kalau Indonesia punya local currency settlement dengan beberapa negara, BRIC, kemudian muncul 5 negara ini muncul dengan ide-ide supaya kita kurangi aja dolar karena dolar membuat kita lebih ya banyak mudorotnya lah gitu ya. Apa karena banyak mudorotnya itu sehingga orang mulai meninggalkan dolar itu? Kalau saya ini Mas melihat ya tulisan ataupun penelitian itu, mungkin hingga saat ini memegang dolar itu ya ada mudorotnya, tapi mungkin masih banyak manfaatnya seperti itu. Karena bagaimanapun juga dolar masih menjadi hegemoni ya.
Tapi bahwa untuk mengurangi resiko ketergantungan fluktuatif terhadap dolar itu menjadi sebuah opsi yang rasional bagi para negara-negara di dunia ya, mengurangi. Akhirnya berujung pada pengurangan ketergantungan terhadap US dollar. Nah, ditambah lagi selain karena memang sebenarnya ini Mas, LCS ini kan sudah lama ya, Iya. udah Setahu saya LCS jauh hari iya. lah sebelum mereka udah sadar ada kita, misalnya gini, kalau Indonesia kayak LCS dagangan dengan antar negara udah pakai apa namanya Mata uang masing-masing. lah. Kemudian yang kedua pemerintah udah mengeluarkan surat utang tapi tidak pakai nominal Dolar lagi, dolar, iya. pakai yen, euro kan. Ya, Nah, itu ada. menjadi salah satu alternatif. Cuman sekarang ini seru ya, semakin mencuat itu gara-gara Ukraina dan Rusia saya melihatnya Mas. Oh, pemicu terbesarnya Pemicunya, itu betul. geopolitik Jadi gini, Rusia sama Ukraina. Rusia-Ukraina ada konflik, Rusia di embargo, di disconnect dari SWIFT sistem kan. Tapi Rusia masih tetap jaya kan. Iya benar. Dia walaupun sudah di boykot, Ya, sudah tetap masih diperlakukan bisa pasti hidup lah ibaratnya masih bisa napas Rusia. Dan dia punya teman dekat Cina. Iya. Cina, Rusia akhirnya. Nah, pas nih akhirnya mereka kenapa? Misalnya gini, mungkin kalau Xi Jinping, kenapa kita ini ya? Lu bisa bantu gue nggak? Saya ekspor ke lu ekspor ke gue, nanti kita bayar pakai gue nggak apa-apa deh, pakai renminbi deh, pakai yuan deh, seperti itu. Nah, itu pasti akan menjadi sesuatu yang pembicaraan di antara mereka ya, karena memang dan memang faktanya gini Mas, perdagangan antara Cina dan Rusia itu naik pasca embargo. Mobil-mobil Cina, otomotif Cina itu merajai di Rusia dalam pasca embargo. Karena memang mobil Jepang ini ya Nggak boleh ya. cabut kan, karena memang negara-negara barat dan aliansinya itu cabut dari Rusia. Iya. Itu secara ini ya menguntungkan Cina karena ya saya bisa penetrasi pasar ke Betul, Rusia. ke Rusia, iya. Pada akhirnya ketika China Rusia udah agree, oke, kita pakai apa namanya mata uang yuan misalnya atau apa rupiahnya Rusia, kan ada 3 negara lain, China, India, Brasil sama South Africa toh. Iya. Kalau dikomporin udah ikut aja deh. Ikut aja pasti ya. mau lah gitu kan. Iya. Apalagi Brazil punya ketergantungan dengan Cina ya, soal utangnya dia juga banyak. Dan juga Cina kan sedang melebarkan juga ke Asia ya, kan memperkuat posisinya di Asia dengan apa tuh? Jalur sutra baru ya. Jalur sutra baru. BRI. Nah, yang dimana kan sekarang banyak sekali misalnya banyak berita perangkap tank Cina di negara Asia Selatan, di mana di Sri Lanka ya, seperti itu. Dan saya kira ini whatever itu yang namanya peperangan hegemoni antara US dengan China pasti akan terjadi, dan ini berpengaruh pada ujung akhirnya ke penggunaan dua mata uang ini. Yang bersaing ini dua ini, yuan dan dolar. Global currency-nya itu kan Mas, kita lihat yuan itu kan tahun 2010 menjadi global reserve currency. Oh, oke. Baru ada tahun 2015 kalau nggak salah. Sekarang porsinya makin meningkat. Oh iya, waktu itu emang yuan memproklamirkan diri. Iya, betul. Dan bahkan dia mengusulkan suatu lembaga baru sebagai pesaing IMF, sebagai lembaga donor lah ya, tapi bukan ditentang oleh blok barat. Tapi mereka menggunakan cara lain untuk pakai BRI tadi ya, sama bantuan-bantuan. Gitu saya lihat Mas, kalau di salah satu film dokumenter ya, bagaimana ekspansinya China di Afrika, negara Ethiopia, kemudian di pokoknya Afrika yang agak pantai timur ya, itu negaranya oke Mas, atau Asia Tengah. karena bantuan Cina. Salah satunya memang Cina masuk di situ, bantuan infrastruktur dan lembaga pendampingan misalnya community development ya, seperti itu. Dan saya kira ini jadi kalau memang itu masuk ya bisa aja secara politik masuk, nanti tinggal ekonomi juga mulai ngikut pakai mata uang renminbi atau yuan seperti itu. Dan ini pun saya kira hal yang sama dulu dilakukan oleh Amerika ya. Iya, artinya waktu tahun-tahun ya, betul. 40-an ya, Pasca 50-an. mereka memberikan bantuan terhadap Eropa pasca Perang Dunia Kedua, bantuan. Cara yang sama dilakukan oleh Cina. Marshall Plan. Cuman kalau sekarang kan nggak ada perang, Iya. Cina langsung aja masuk tanpa sebelumnya ada perang, udah masuk aja seperti itu. Karena mungkin barang-barangnya dia di saat yang bersamaan juga. Kebetulan, ya betul, Cina
barang-barangnya punya kan barang-barang murah nih, Iya. melimpah di sana. ya itu jadi. Mungkin perang ini akan persaingan ini akan muncul terus-terusan. Nah, kalau boleh ada riset terakhir, porsi dari yuan itu terhadap global currency di dunia ya, dibanding dengan Amerika gimana kondisinya apa? Nah, ini Mas, saya ada data menarik nih Mas. Iya, iya, iya. Kan tadi kan sebutkan bahwa tahun-tahun belakangan sebelum pandemi kan Amerika 50% tuh, bahkan 50% lebih ya gitu. Sedangkan yuan mungkin di bawah 20 atau di bawah 10. Nah, sekarang portofolinya? Kondisinya seperti apa? Ini Mas, jadi di dalam satu dekade terakhir ya, tahun 2012 sampai tahun 2022 ini, tahun 99 aja Amerika mencapai 72%. 72% ya. 99 Oh, porsinya dolar ya. dolar ya terhadap global reserve currency. Kemudian pada tahun 2022 jadi 58,4%. 58. 4%. Kalau yuan ada datanya? Kalau yuan itu ini Mas, itu ini menarik nih. Yuan itu Di tahun yang sama mungkin gini Mas. Jadi tahun 2016 itu baru 1,1%. 1,1%. 1,1. Iya, 2016 ketika mereka mendeklarasikan diri tuh, tahun 2016 mulai masuk. Kemudian tahun 2022 mereka menjadi 2,7%. 2,7. Jadi dalam 5 tahun ya, betul nih. 2016, 2022 kurang lebih 6 tahun itu naik kurang lebih 1,6%. Ya 2 kali lipatnya lah dari 1,6. 1,6%. Iya. Ya kan? Oh. Kalau terus, ya bisa aja tuh kalau seandainya trennya konflik Rusia dan Cina, Rusia Ukraina terus jadi, Rusia butuh teman, Rusia butuh teman untuk berdagang. Sekutu ya untuk berdagang. Pasti akan makin ini saya kira porsinya dari yuan itu akan naik. Dan apalagi ini masalah satu hal menarik nih. Saudi Arabia itu ketika beberapa ada isu ya katakan bahwa akan trade dengan China ataupun Rusia menggunakan non dolar transaksinya. Padahal Saudi itu kan sekutunya atau mendekatnya Amerika ya. Tapi kan ya namanya sekarang udah mulai berubah dunia ya, mungkin mereka akan mulai mendiversifikasi resiko. Saya kira gini Mas, hampir semua negara itu paham ataupun tahu resiko kan ketika memegang satu currency, apalagi di tengah Amerika yang makin tidak sehat secara ekonominya ya, karena ada banyak hal lah, misalnya yang akhirnya menjadikan orang-orang ataupun policy maker dunia mulai berpikir ulang untuk mendiversifikasikan mereka currency mereka. Oke, makin menarik nih Mas Susi, silakan minum dulu Mas. Agak-agak panas kita nih. Oke, ini lanjut ya. Mantap Mas kopinya. Karena Amerika mulai hegemoninya mulai mengalami penurunan, pasti mereka nggak bakal tinggal diem dong ya. Mereka bakal berbuat sesuatu lah atau membalas atau apalah disebutnya ya, kebijakan tandingan gitu ya. Nah, dari pengamatan Mas Susi, sudah ada nih langkah-langkah dari pemerintahan Biden sekarang atau Amerika secara keseluruhan yang untuk menangkal de-dolarisasi ini? Mereka tidak akan membiarkan hegemoninya makin nurun ya. Yang kedua, berbagai macam policy seperti akan bisa ditawarkan oleh mereka. Kalau nggak salah saya baca berita itu, mereka udah mulai akan menawarkan loan atau utang dalam suku bunga yang rendah, sehingga bisa menjadi opsi ya untuk kalau ada China ataupun negara lain, ini tuh ada US yang bisa dengan bunga yang bersaing dengan yang dilakukan oleh China gitu. Sekarang kebijakan gitu. Ada arah ke sana. Saya baca di sebuah sumber berita, saya lupa sumber ini ya Mas beritanya. Tapi itu sesuatu yang make sense, yang rasional ya. Jadi oke lah, gue bisa kasih pinjaman. Dia akan tetap memperbanyak peredaran dolar dengan meningkatkan pinjaman tuh ya. Yang kedua, selain itu berarti dengan cara yang nakal. Dengan cara nakal gimana deh? Ya misalnya ancaman lah ataupun karena oke. Mungkin meskipun itu ini ya bukan ancaman dalam artian
bagaimana seperti dulu di Timur Tengah ya, Saddam Hussein dan sebagainya, meskipun banyak orang ini pure politik, pasti di belakangnya ada kepentingan ekonomi Iya, seperti itu. Oh, nanti akan muncul cara-cara kayak gitu kayaknya ya. Ya mungkin kalau orang kepepet mas, Iya. Ya, orang maling kepepet kan, yang manusia tuh. Pasti. Enggak sih sebenarnya Amerika sih emang Hampir semua negara pasti ada karena punya insting ke sana ya. kalau dia melihat negara lain tidak sesuai sama kepentingan dia akan ya istilahnya mengganggu supaya negara itu kembali di bawah istilahnya kendali dia gitu ya. Kalau ada pemimpin yang di luar kendali pasti dia akan memunculkan oposisi supaya pemimpin ini tadi ganti gitu ya. Dan saya kira pun BRICS juga nanti punya arah ke sana. Arah sana maksudnya Dalam artian ya menggunakan cara nakal itu. Ya namanya juga orang pengen menguasai ini kan kepentingan ekonomi pasti ini. Jadi Amerika pakai praktek yang dia lakukan sepertinya, nah BRIC kayaknya juga akan menggunakan cara yang sama. Cara yang sama. Dalam artian mungkin ya intinya kan bagaimana menanamkan pengaruh itu kan kan banyak ini banyak cara mas. Baik yang soft ataupun yang hard. Dan meskipun ini mungkin agak terlepas dari perbincangan sisi ekonomi ya, tapi kan faktanya bahwa sesuatu yang keras itu ya pasti akan diikuti oleh kepentingan ekonomi. Meskipun sejarah memang mengatakan demikian kan banyak zaman zaman dulu lah, pasti ada kekerasan ataupun hegemoni pengaruh yang nanti akan diikuti oleh kepentingan motif ekonomi. Iya. Ya tapi yang sepanjangnya saya tahu memang Amerika yang selalu intervensi ya untuk negara-negara manapun, Afrika, sebut saja Afrika atau bahkan kemarin pun waktu di Turki itu udah jelas-jelas dia di awal tuh pemerintahan Biden lebih menyokong oposisi gitu, pada akhirnya yang menang adalah Erdogan, akhirnya dia ya mengalah juga, bukan mengalah, dia mengakui keunggulan itu. Tapi kita nggak bisa nutup kemungkinan bahwa nanti suatu saat akan ada gangguan-gangguan juga gitu dari Amerika supaya ya kepentingan politiknya dan ekonomi dia bisa dijalankan oleh ya di Libya misalnya waktu Muammar Gaddafi di Dongkel, atau pokoknya banyak kejadian di dunia ya pergantian rezim itu bisa dikaitkan dengan intervensi Amerika di sana. Nah ini bisa jadi terjadi di Indonesia juga nih. Kita tahun depan kan tahun politik nih. Jangan. Jadi intinya meskipun ada banyak baik China ataupun negara-negara yang punya kuasa ya, baik China ataupun Amerika atau bahkan Rusia pun atau blok BRICS itu pasti secara nature-nya mereka, interest politik mereka, luar negeri mereka pasti memiliki kepentingan untuk menguasai ataupun memberikan pengaruh ya ke Indonesia. Terutama ekonomi terhadap sebuah negara. Itu sudah sesuatu yang bisa kita nafikan. Tinggal bagaimana masing-masing perilaku dari negara-negara adik kuasa tersebut berperilaku kepada negara yang akan dituju, terutama negara yang lebih kecil ya, ataupun yang memiliki sumber daya yang banyak atau menjadi pasar yang luar biasa, terutama Indonesia. Itu bagaimana ya kita ibarat orang itu bermain ombak, berselancar di atas ombak. Nah itu yang harus perlu kita. Kalau memang tiba-tiba kita butuh yang namanya tadi kan mengurangi porsi dolar ya, kenapa tidak? Kalau kita bilang sama Malaysia ibaratnya Malaysia mau ya udah pakai mata uang lokal, kenapa tidak? Gitu kan. Thailand kenapa tidak pakai baht Thailand misalnya? Kalau nanti pakai dengan Saudi Arabia pakai rial, kenapa tidak? Kan? Apalagi kan Indonesia punya punya hubungan misalnya untuk ekonomi jamaah haji sama umroh kan. Kenapa tidak mas pakai misalnya rial? Itu kan akan mengurangi kita ke dolar kan, seperti itu. Jadi tadi berselancar di atas ombak yang memang makin berkecamuk lah. Iya. Nah, dinamisasi itu kan kelihatannya BI juga paham benar ya. Jadi saya yakin paham lah, orang BI itu orang senior, orang pintar lah. Yakin saya. Belakangan ini kan kita udah punya, dulu awal-awal kita punya LCS itu ASEAN Plus One gitu ya, dengan Korea gitu. ASEAN Plus 3 kalau nggak salah pernah juga itu ya. Dan belakangan ini kita banyak bikin agreement bilateral gitu ya, dengan penggunaan misalnya dengan Thailand dengan baht tadi ya, terakhir dengan Korea gitu ya. Nah itu kan bagian dari langkah
moneter dari BI untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar gitu ya. Tapi mungkin kita lebih soft gitu ya, Pak. Lebih soft dan punya interest yang sama. Jadi atas dasar kesukarelaan, ya kan? Nggak, artinya kalau misalnya itu fenomena itu dilanjutkan, kayak tadi kan Mas Susi bilang bisa juga nanti dengan Arab Saudi gitu kan, bisa juga dengan nanti misalnya India. Kalau Singapura udah kan ya, Singapura, Korea, Thailand kita udah ya. Malaysia udah. Malaysia juga udah ya. Nah, kalau misalnya nanti diperluas lagi dengan itu kan artinya portofolio cadangan devisa kita lebih beragam dah ya, dan lebih variatif dan juga lebih tidak bergantung, lebih stabil gitu ya. Itu sebuah kemungkinan itu. Sebuah keniscayaan itu. Itu sebuah keniscayaan yang memang harus kita wujudkan, Mas. Karena memang tadi untuk ini ya, satu alasannya adalah fluktuatifnya dolar yang makin kencang kan, itu memang kita harus memitigasi itu. Kemudian ketika ada opsi bahwa kita bisa melakukan tadi localized currency dengan negara-negara mitra dagang baik bilateral maupun multilateral, itu saya kira kenapa tidak seperti itu. Atau mungkin kalau mungkin ini Mas, suatu saat nanti ASEAN nih punya currency, bukan currency ya, mata uang yang misalnya tiba-tiba disepakati. Oh, kayak euro gitu ya. Tapi mungkin kalau euro baru ya. Kalau ini mungkin salah satu yang kuat, mungkin dolar Singapura atau mungkin renminbi ataupun Jepang kan, I don't know kan, antara negara Asia. Ataupun mungkin bahkan rupiah kan, kalau tiba-tiba Indonesia di negara maju kan di tahun 2045 misalnya, kita nggak tahu kan. Itu mungkin salah satu hal yang baik untuk kita bisa ini Mas. Jadi bagaimana mengurangi ketergantungan currency di tengah dolar yang makin fluktuatif. Ya memang kalau kita pakai bahasa jalanan ya, maksudnya kita melakukan gini salah sendiri, dolar nggak stabil gitu. Salah sendiri kebijakan moneter lu kayak gitu kan. Kayak gitu dan bikin orang kita shock, senam jantung kan. Iya, artinya mereka enak bikin aturan yang tidak mempertimbangkan dampaknya ke kita aja yang jadi pusing. Dia mereka naikin aja buat kepentingan negaranya sendiri kan, padahal mata uangnya dipergunakan di seluruh dunia. Jadi frame-nya mereka tetap lokal padahal imbasnya udah global gitu kan. Sekarang aja mereka udah belum selesai nih masalah isu bangkrut pemerintahannya karena utangnya yang menembus batasnya, thresholdnya mereka gitu. Nah, kalau misalnya kejadian 41 gitu ya, ketika dolar naik jadi mata uang utama itu berulang sekarang, maksudnya nanti dalam masa beberapa tahun ke depan. Jangan perang Mas. Nggak perang ya, maksudnya aduh, kita menghindari perang, kita berdoa nih. Aduh, mata uang utama gitu. Waktu Amerika mencuat kan karena ada perjanjian Bretton Woods, dia menggunakan cara-cara ekonomi memberikan bantuan dan sebagainya gitu ya. Nah sekarang mungkin senjakalanya dolar nih. Nah, kira-kira siapa yang siap menggantikan itu? Artinya ya minimal jadi 50-50 lah, berhadapan langsung head to head dengan dolar gitu. Saya kira mungkin ini Mas, ada 3 opsi ya. Euro, bridge, berarti di antara mereka ya. Okay. Berarti yuan, berarti ya renminbi. Dan pasti di sini ada yang namanya ini Mas, mungkin yen ataupun pound sterling. Tapi mungkin itu yang bisa menjadi opsi ya, opsi untuk kita mendiversifikasikan currency reserve kita. Karena kita tidak berekspektasi dolar tiba-tiba di bawah 50 dalam jangka waktu menengah atau jangka waktu singkat ya. Tapi tergerusnya itu sangat signifikan. Sekarang aja 20% dalam 20 tahun ya, kan bisa jadi rata-rata 1 tahun 1% kan bisa dalam 20 tahun lagi kan bisa 50% jadinya gitu kan. Bahkan kurang ya, tadi kan 58 ya terakhir. 58 mungkin kalau 10 tahun kali mungkin bisa bahkan percepatannya yang siap itu ya, antara euro, salah satu BRIC dan terutama yuan, yen, pound sterling ya. Pound sterling ya. Oke, Mas Susi, mungkin dapat saya apa yang setengah terjadi sekarang soal dedolarisasi itu. Yang penting kita
apa ya, kalau bisa kita ngambil manfaatnya lah dari setiap kejadian ya untuk kepentingan ekonomi kita sendiri gitu ya. Apa yang sudah dilakukan sama BI ini menurut Mas Rusdi memang sudah sesuai dengan ekspektasi itu, bahwa ya seperti inilah supaya kita tidak jadi apa namanya kancil di tengah dua gajah yang bertarung gitu. Saya kira ya sudah tepat ya, dalam artian merespon ya, responnya udah sangat responsif. Gajah lagi bertarung nih, kita cari celah nih, Yeah. banyakin local currency settlement di antar negara ASEAN ya. Kalau perlu ini mungkin memperbanyak ke negara-negara yang menjadi mitra dagang utama kita. Misalnya China ataupun di Timur Tengah tadi ya, mungkin Saudi Arabia kan, karena memang kita tergantung dengan flow jemaah haji sama umroh itu. Kemudian negara-negara lain juga yang memang memiliki hubungan ekonomi ekspor impor lah. Singapura ya, kita lebih banyak paling yang masuk jajaran terbanyak itu kan Investasi Singapura, kan, Jepang, Cina, Thailand, Vietnam, banyak negara ASEAN. Oke, itu dulu kita pegang. Pegang. Baru kita bisa memikirkan ke tempat lain. Kalau perlu ini Mas, tadi ada agreement antara ASEAN. Kita mau pakai mata uang mana nih? Oke, harus di masa depan harus ada. Ya, saya kira harus ada ada pengaruh utama isu itu ke sana. Karena memang di tengah US yang makin itu ya, kita harus cari alternatif yang lain. Sama ini Mas, Kalau kemarin kan kita ada KTT ASEAN itu, seharusnya itu jadi topik utama ya untuk. Apakah sudah jadi topik utama itu? Saya kira belum sampai ke sana Mas. Paling ini isu cross border payment. Jadi kalau kita itu juga ini salah satu cara untuk kita mengurangi ketergantungan. Jadi kita di Malaysia. Di Malaysia, di Thailand tuh. Thailand bisa bayar pakai rupiah ya. Kalau itu sih sudah, kalau saya baca ya. Bahkan menggunakan kris gitu ya, untuk cross border pakai kris gitu. Jadi kalau kita ke ke Thailand itu mau bayar beli barang, kris itu udah ada, tinggal pakai rupiah kita. Tinggal scan ya, itu langsung itu dari juga bagus Mas, dalam artian kurang lebih mengurangi ketergantungan kita terhadap mata uang asing. Tapi jangan sampai ini kan arahnya nanti ke ini ya, de-dollarisasi kan ujungnya adalah deglobalisasi. Jadi rantai-rantai global itu akan makin terputus, terurai lah seperti itu kan. Deglobalisasi arahnya ke sana. Tiba-tiba kita ingin menguatkan pakai mata uang ASEAN ataupun salah satu negara ASEAN yang kuat. Masing-masing Cina juga pengen. Nah, nanti itu namanya kepada proteksionisme lagi, tapi dengan wajah yang lain. Ya. Nah, nanti apakah kelompok-kelompok jadinya. Apakah itu akan mewujudkan sebuah konstelasi yang baru in term of perang dunia ketiga? Kita nggak tahu. Tapi minimal kalau secara falsafah hidup kita kan bagaimanapun juga itu adalah menjaga keseimbangan. Ya kan, harusnya kan better adalah ketika banyak orang yang terlalu menculat, nah kita harus ada keseimbangan. Itu yang perlu kita jaga. Itu aja. Jangan sampai tiba-tiba kebablasan, tiba-tiba malah kita wacana dedollarisasi, ujungnya ke deglobalisasi yang ini akan menjadikan sejarah berulang. Itu jangan sampai terjadi. Tapi sebagai hukum alam biasanya sejarah berulang. Ya, iya. Tapi mudah-mudahan tidak dalam jangka waktu dekat ya. Artinya berulangnya pun ya ini masih nggak pada berujung pada sebuah perang yang memang kalau perang kita tidak inginkan lah ya. Kita berdoa untuk tidak jadi perang, tapi maksudnya mas berat fragmentasi itu, pengelompokan itu sebuah keniscayaan. Kalau misalnya dedollarisasi ini meluas, itu bisa jadi ke sana ya resikonya ya, walaupun nanti kita akan memikirkan lagi bagaimana mitigasinya gitu ya. Betul. Sementara kita batasi dulu dengan dedollarisasi. Mungkin nanti kalau teman-teman sobat APP punya pendapat atau punya saran atau punya komentar, kita bisa lanjutkan lain waktu mengenai deglobalisasi. Mudah-mudahan Mas Rusdi masih punya waktu buat kita panggil ke sini untuk berdiskusi. Jadi sementara kita cukupkan untuk dedollarisasi. Mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan menambah pengetahuan sobat APP mengenai fenomena yang sekarang sedang terjadi di dunia ekonomi. Dan saya berharap teman-teman
tetap memberikan komentar, kritik, saran, dan subscribe di channel kita supaya kita bisa lebih menampilkan atau memberikan inspirasi di tema-tema yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat.